Saya nggak tahu. Saifuddin juga Rumahnya harus Saifuddin hati-hati di mana bicara aja saya dengan nggak Pak. tahu. Ya, Pak Saifuddin ya harus hati-hati bicara dengan Pak Amin Wijaya. Maaf nih ya. Iya. Jadi jangan sampai diadu domba untuk hal-hal yang nggak penting. Sementara Betul. panggilannya Pak Paul dan Pak Saifuddin sebagai penjala manusia ini jelas. Maaf nih kalau Pak Amin Wijaya saya nggak lihat. Cuma Tidak transparan masalah uang, alasannya buat ini, buat itu. Akhirnya uangnya kemana semua sekarang nggak jelas. Mana coba uangnya KC? Mana uangnya KC 400 juta sekarang? Buat apa saya coba? Oh jadi iya, energi kita juga tidak habis tetapi untuk memang harus ngurusin yang ditegur ya, harus ece-ece. ditegur ya. Saifuddin harus ditegur dengan dia menjadi anjingnya Gilbert itu udah salah besar dia itu. Ya, itu Saifuddin menjadi anjingnya Gilbert. Itu Paul Zhang pernah dijelek-jelekan Gilbert. Emang kamu anjingnya Gilbert? Kan saya langsung begitu aja kan. Saya nggak pernah ngemis-ngemis orang minta uang kok. Ibu saya mati aja saya nggak minta sumbangan sama siapa-siapa kok. Ibu saya meninggal aja saya nggak minta sumbangan. Masa saya suruh ngemis buat KC? Amin Wijaya geblek apa? Untuk diblokir telepon udah nggak mungkin dong. Masa saya pulang ke Indonesia, pulang ke neraka. Ya kan namanya kalau pulang ke Indonesia kan nama balik ke neraka saya namanya. Orang saya lagi bikin Indonesia jadi neraka jadi sorga, malah suruh balik ke neraka jangan. Nah, ini kemudian diangkat lagi sama Saifuddin kan, bahwa saya terima uang. Nah, Saifuddin mungkin iri sama saya, kenapa saya terima uang dia enggak, malah masuk penjara dia. Karena saya pintar, Saifuddin tolol, gitu loh. Makanya saya terima uang, Saifuddin terima penjara. Saifuddin masuk penjara, ya 4 tahun, saya malah dapat duit. Kenapa? Karena saya pintar, saya cerdas. Saya menggunakan hikmat Tuhan, nggak sok jago. Sedangkan Saifuddin memutuskan untuk sok jago, ya kan? Dan luar biasa Pak Malaikat ini benar-benar setia ya. Dan teman-teman diaken-diaken yang dalam tekanan, dalam perubahan-perubahan SOP yang begitu cepat, tetap setia ya, kita respect ya sama kalian semua. Karena memang enggak mudah ya, dalam masa-masa sulit ini tidak mudah. Saya tahu buat Anda semua begitu berubah dengan cepat sekali ya kan. Tetapi bagaimanapun juga kita sedang pikirkan yang terbaik terus-menerus ya. Dan juga ini coba lihat ya, ini tenda ini ternyata sudah 112 juta ya, sudah 112 juta, sudah 11% dari target 1 miliar ya. Wah ini Pak Santi Ahmad dengan Pak Putih ini harus cepat ini cari tanahnya ini. Dengan Ibu Lianti ya, Ibu Lianti, Pak Santi Ahmad, Pak Putih minta tolong supaya cepat cari tanahnya. Ini udah kumpul 100 juta, ini udah jadi 2 tenda ini, udah jadi 10 tenda ini. Udah jadi 10 tenda. Aduh, harus cepat ini. Wah, ini kita sudah kumpul 100 juta yang buat tenda ya. Nah, kita mau bikin ini ya. Kita mau bikin tenda-tenda ini ya, menjamu para malaikat ya. Kenapa orang-orang asing harus diberi tumpangan, gembel-gembel ini. Kalau gereja yang tidak ngajari begini, ya jemaatnya nanti masuk neraka. Gereja yang tidak berdiakonia, ya saya selalu tidak bosan-bosannya. Ya ini bukan tanggung jawab negara, ya ini tanggung jawab gereja. Itulah sebabnya Anda ada di Indonesia. Gereja yang tidak berdiakonia dan tidak berdiakonia dan bermarturi ya dikatakan ya. Lalu pun aku menjawab kepada dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau sebagai orang asing, telanjang atau sakit dalam penjara dan tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang tidak berdiakonia dan ini letter luck ya tulisannya ya, letter luck, tulisannya letter luck ya, seperti itu. Jadi kalau Anda tidak berdiakonia, tidak bermarturi ya masuk neraka. Gereja kalian tidak berdiakonia, tidak bermarturi ya masuk neraka. Wis pokoknya mau Anda berbahasa orangnya sampai berbusa-busa, sampai terkentut-kentut, masuk neraka aja pokoknya, nggak urusan. Ya, karena diakonia adalah buah dari pertobatan. Buah lahir baru lah diakonia itu. Kalau Anda lahir baru, ngaku-ngaku lahir baru, ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, tapi Anda tidak suka berdiakonia, bohong. Bohong, Anda sedang ditipu sama pendetamu itu. Percaya saya.
Ya. Betul. Makanya Betul, saya Mas. bilang ya, saya selalu umpamakan itu Mother Teresa. Mother Teresa ini tidak berbahasa roh. Gereja-gereja karismatik, sebut satu gereja karismatik yang pelayanannya kayak Mother Teresa. Nggak ada. Sebut satu pendeta gereja karismatik, pendeta Protestan yang kayak Mother Teresa, yang katanya gereja Katolik sesat, gereja Katolik tidak ada Roh Kudus. Sebut satu saja pendeta gereja karismatik Protestan yang kayak Mother Teresa pelayanannya. Nggak ada lah. Nggak ada. Ya, nggak ada. Hati-hati ya, hati-hati. Gereja-gereja yang tidak berdiakonia, tidak bermarturia, Anda masuk neraka. Kalau saya jelas masuk surga. Ya, saya ngasih suara kenabian mengingatkan para pendeta supaya jangan sesat kok. Ya kan? Nah, sayang sekali ya. Nah, saya tadinya nggak percaya diomongin sama Beta Maluku ya. Saifuddin sudah berubah. Semua teman-teman kasih tahu ya sama saya, Saifuddin sudah berubah. Saya tadinya nggak percaya. Masa 4 tahun berubah secepat itu? Ya ternyata Amin Wijaya pun sudah kasih tahu saya sebetulnya. Ya tapi itulah ya. Nah itu ada orang-orang yang memang mau cari jeleknya orang, makanya saya nggak mau jelek-jelekin. Tapi dalam hal ini memang Saifuddin tolol ya. Jadi anjingnya Gilbert itu tolol banget ya. Makanya kelakuannya sama, ya kan? Nggak mau transparan masalah uang, ya kan? Mau memperkaya diri sendiri kan akhirnya kan? Akhirnya mencari duit kan? Nah, sekarang lagi viral ya. Ikut-ikut saya juga kan artinya kan mendpo-kan diri sendiri kan akhirnya kan. Ikut-ikutan saya caranya. Ya nggak beda-beda juga. Akhirnya dia yang ngomong, dia yang jilat ludahnya sendiri kan. Nah, kalau saya jadi pemerintah Indonesia, nggak ya saya akan larang TV One untuk memviralkan dan jangan di DPO kan, biar pulang dulu baru ditangkap. Ya, tapi dengan suara kenabian itu Indonesia sudah sedikit-sedikit berubah. Saya merasakan sebagai rakyat jelata. Juga dengan adanya suara toa dan lain sebagainya disinggung sampai terjadi IKN dan lain sebagainya. Iya. Pasti suara kenabian berdampak untuk Indonesia dan saya percaya itu. Amin. Pak Paul. Amin. Iya, Pak Putih. Nah, ini sekarang kan jadi masalah, Pak. Masalah paspor dan visa beliau kan jadi masalah, Pak. Ya jangan dibicarakan. Nah, itu rahasia kita saja. Rahasia kita saja Pak Putih. Kasihan. Ampun. Yang itu jangan kita bicarakan. Itu secret itu. Itu secret. Ampun Pak Nabi. Itu internal kita. Oke, lanjut dulu yang lain. Terima kasih, Salam. Iya Pak Mikael. Nah, jadi mencari neraka Pak Paul. Iya. Tapi gini ya, hamba-hamba Tuhan harus berdiakonia, ya harus. Apapun talentamu harus diakonia, harus. Itu sudah firman Tuhan letterlek, nggak usah dikotak-katik-katuk. Ayatnya sudah bunyi begitu letterlek. Begitu Anda mau apa yang mau dirubah? Anda demi perpuluhan pendeta-pendeta dikotak-katuk ayatnya sampai gatuk. Anda percaya aja. Sekarang ayat yang ini sudah tenang ditulis begini letterlek. Anda tidak percayakan edan, Anda jemaat goblok itu. Ya kan? Jemaat goblok Anda. Nah, itulah jemaatnya Gilbert goblok semua. Jemaatnya Gilbert kan goblok semua kan? Mau ditipu sama Gilbert kan? Mau ditipu sama itu muridnya sama Saifuddin kan mau coba tipu Anda juga kan? Ya kan muridnya kan juga sama kan mau coba tipu Anda kan? Dengan tidak transparan masalah uang, alasannya buat ini buat itu. Akhirnya uangnya kemana semua sekarang nggak jelas. Mana coba uangnya KC? Mana uangnya KC 400 juta sekarang? Buat apa saya coba? Nggak jelas buat beli Ferrari yang bener. 400 juta nggak cukup kalau buat beli Ferrari. Maunya kan saya nerusin cari duit. Emang saya goblok? Saya sudah bilang. Saya sudah mengalami kejadian ini dan saya sudah dipermainkan oleh sesama hamba Tuhan 10 tahun yang lalu. Saya nggak mau kejadian lagi. Saya memang bekas penjahat. Tapi karena saya bekas penjahat, saya tahu cara mainnya. Dan saya tidak mau, saya pikir goblok apa. Nah itu makanya saya nggak mau. Tetapi dulu saya percaya Saifuddin tidak begitu. Karena Saifuddin sering ditipu. Ya, Saifuddin sering ditipu. Ini ada yang komplain nih, jangan cuma Gilbert. Soalnya kan Gilbert yang ngomongin saya anak iblis. Ya kan? Kan cuma Gilbert. Pilih Mantova kan nggak pernah nyinggung saya. Ya jangan disinggung-singgung, kasihan. Ya kan? Kan cuma Gilbert yang ngatain saya anak iblis. Nah, makanya saya bilang anak iblis ini jauh lebih mulia daripada Gilbert. Anak iblis ini yang menyelamatkan Indonesia.
Apa jasanya Gilbert buat Indonesia? Sebut satu jasanya Gilbert buat Indonesia. Saya akan sujud sembah sama Gilbert. Enggak ada lah. Sebut satu saja jasanya Gilbert buat Indonesia. Saya sujud sembah sama Gilbert. Enggak ada lah. Dia cari duit kok. Enggak ada jasanya Gilbert, enggak ada buat Indonesia. Dia cari duit kok. Melalui Nabi ke-26 Apollinaris Darmawan itu tertata rapi sumbangannya, Rapi. minta apa rapi. Para Rapi. donatur Indonesia dan yang di rombongan Nabi percaya semua teratur. Rupiah demi rupiah ada semua. Gak main-main Nabi ke-26. Tapi itu serius ya, yang Pak Apollinaris Darmawan dia diberkati Tuhan luar biasa, lihat ya. Dan dia tidak serakah ya. Kita sudah bilang loh, itu uangmu loh. Kita udah bilang loh. Ada 150 juta kita bilang itu uangmu. Dia tidak serakah sama sekali. Waktu dia mau tolong keluarganya sendiri butuh uang, dia hati-hati sekali mintanya, takut kita tersinggung, ya. Dia minta kami mohon dengan sangat agar bisa dikini sekian. Coba kalau dia mau niat mau serakah, ya kan serakah saja atau kalau dia memang mau serakah. Tapi dasar ini orang enggak serakah. Ya, dasar ini orang enggak serakah. Ya kan? Dan itu terbuka, semua keuangannya semua kita buka. Kemarin kita beli ini ya, komputer ya buat LP ya. Buat LP, LP-nya Apollinaris apa sih jadi lupa lagi. Kebonwaru ya. Kebonwaru ya, LP Kebonwaru ya LP-nya ya. Saya lupa namanya. Kita belikan komputer 2. Baru buat LP itu bukan buat Apollinaris, buat LP-nya. Supaya ada pembinaan di sana. Mereka coba bayangin 10 tahun di penjara, nggak tahu dunia luar. Ya, pakai handphone ditangkap. Ada buat ngetik-ngetik, buat nulis pledoi, buat apa di dalam, buat mereka latihan komputer. Nanti kapan-kapan kita belikan lagi, tambah lagi. Kita belikan 2 dulu, kita lihat berguna apa enggak. Nah, kepala LP-nya berterima kasih sekali ya. Dan Pak Apollinaris sekarang cukup dihargai ya di dalam LP itu ya. Mereka respect karena sering bagi makanan. Nah, itu kan jadi berkat kan. Nah, itu yang kita mau sebenarnya. Tadinya KC mau kita gituin. Kan kita udah bilang-bilang sini. Kalau perlu KC kita berkat. Makanya terus oke, karena KC nggak jelas, kita langsung support Apollinaris Darmawan. Nah, sekarang kan kelihatan kan, jelas kan, kita kasih handuk kemarin, kasih sarung. Yang nggak boleh kasih bantal, itu saya masih penasaran itu ya. Nggak butuh bantal loh. Mereka tuh tidur itu tanpa bantal loh, kasihan loh ya. Bantalnya bantal busuk, tidurnya pakai batu, mereka kadang-kadang cuma pakai apa digulung-gulung pakai ini ya supaya buat tidur. Tapi enggak boleh masuk bantal karena takut disusupin narkoba segala macam mungkin ya. Ya itu susah memang. Sayang sekali. Tapi itu yang kita maksud ya. Kadang-kadang memang niatan baik itu tidak mudah diterima ya. Nah, kenapa? Karena Anda tidak terbiasa dengan orang baik kan. Anda terbiasa dengan Anda kan senang ditipu kan? Ya kan? Anda senang ditipu sama Kiai, ditipu sama Denny Siregar, ditipu sama Ade Armando, ditipu sama Gilbert. Anda kan senang kan ditipu kan? Hobi kok ditipu. Nah, belajar dari saya, ya. Nah, saya buka ini loh. Anda jangan mau di-framing sama Denny, dijatah rezeki kebebasanmu dijatah sama Denny Siregar, dijatah sama Ade Armando. Mereka memang menyuarakan hak-hak minoritas, tapi kamu sedang dijatah. Kamu nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih daripada yang mereka omongin. Ya kan? Kamu kan sedang dijatah sama, kalau di sini kamu boleh teriak selantang-lantangnya. Iya kan? Saya kritik para pendeta-pendeta. Saya juga bukan hanya mengkritik Islam, saya mengkritik pendeta-pendeta juga. Karena ini tanggung jawabnya pendeta, menipu jemaatnya. Ya kan? Pendeta-pendeta nidurin jemaatnya, nipu jemaatnya. Ada nggak yang masuk penjara? Cuman 1. Ya sekarang udah 2 ya. Sekarang sudah 2 yang masuk penjara. Tapi kan terlambat, setelah puluhan tahun baru dilaporin. Dua-duanya kan setelah puluhan tahun kan. Ada 3, 1 di Ambon ya. Sahabat saya itu ya. Oh, saya sampai kaget sekali ya. Saya sampai kaget sekali. Tadinya saya kira fitnah, tapi waktu saya kumpul ke sana, dia pernah berusaha mau cerita sama saya, tapi waktu itu saya karena sibuk sekali ya. Nampaknya dia waktu itu mau curhat sama saya, mau ngaku dosa. Nah, saya waktu itu karena sibuk sekali, jadi nggak saya urusin ya. Nah, itu malah teman saya sendiri, itu sudah puluhan tahun baru ketahuan. Sudah puluhan tahun baru ketahuan. Semuanya sudah puluhan. Kenapa? Karena pendeta-pendeta ini curang. Memanipulasi jemaat, sehingga jemaatnya takut. Jangan sentuh biji. Jangan sentuh bijinya Pak Pendeta. Alasannya kan itu kan. Anda senang ditipu soalnya.
Kita nggak main-main ya, serius kita nggak main-main. Kalau saya bilang, saya cukup ya 4 tahun jadi penjahat ya, 10 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah bertobat. Saya bayar mahal ya dengan kredibilitas, kredibilitas dengan integritas, kapasitas saya itu saya bayar dengan darah dan air mata saya dan anak-anak saya, ya dengan keluarga saya. Dan saya nggak mau lagi, ngulangin lagi. Tetapi kalau ada yang begitu, saya kan tahu. Ilmunya kan saya pegang. Makanya begitu tuh nggak mau dibuka-buka begitu, wah ini udah bau nih. Udah bau ya. Nah, makanya ada orang ya di belakang saya udah jelek-jelekin pendeta lain. Di belakang pendeta itu dia jelek-jelekin pendeta itu. Tapi nah saya tahu orang ini nggak bagus. Ya. Saya sudah tahu, makanya ketika Amin Wijaya suruh saya ambil videonya dia, saya nggak mau. Saya sudah tahu, nanti juga kamu kan gituin saya. Ya kan? Sama saja semua itu ya. Saya sudah amat-amat, saya udah ditelepon udah nggak saya angkat lagi. Saya udah nggak mau. Kalau ada hamba Tuhan di belakangnya dia benar jelek-jelekan, harusnya kan samperin kalau kamu. Saya kan udah ngomongin, kamu samperin kalau kamu nggak suka sama dia. Ada apa masalahmu? Dia malah memilih untuk menjelek-jelekan, ngerasani, gosipin. Udah nggak saya angkat lagi teleponnya. Kalau udah begitu, udah jangan jadi teman saya. Jangan. Kenapa? Kamu bisa gituin orang, kamu bisa gituin saya nanti. Iya kan? Harusnya kan begitu kan. Izin Pak Paul. Iya, Bung Beta. Iya. Wih, udah 2.200 subscribernya. Terima kasih Pak Paul. Maluku langsung naik ya. 300 ya, next subscriber 300 ya. Banyak 400-an naik 400 ya. Wih, buset. Tapi dulu Monique Rakers 5.000, sekarang udah 50.000 loh Monique Rakers subscribernya ya. Sama Ramsi Israel juga Tuhan. sama Ramsi Israel langsung banyak meledak tuh. Ya. Puji Tuhan. Pak Paul mau klarifikasi sedikit, 5-10 menit lalu Pak Paul ada bilang Pak Saifuddin Ibrahim berubah. Itu bukan dari saya, tapi dalam Zoom Pak Paul saya sempat bicara mengenai panggilannya Pak Saifuddin itu bukan untuk mengurusi hukum, apalagi sudah terkait dengan uang yang disalurkan lewat akunnya Pak Saifuddin. Masalah transparansi di situ. Jadi panggilannya Pak Saifuddin di mata saya memang dia dipakai Tuhan untuk menjala manusia, bukan untuk mengurusi hukum MKC. Kalau dia tetap seperti itu, akhirnya terbukti sekarang kan tidak ada buah manis dari kasus MKC. MKC tidak terbela ya. Nah, bahkan dengan pengumpulan duit itu kan Pak Saifuddin juga terjebak, jadi namanya juga jelek. Apapun alasannya apa, karena istrinya MKC tidak mau transparan ya, Pak Saifuddin kena imbasnya ya. Mudah-mudahan Pak Saifuddin mengerti posisi panggilannya dari pandangan saya. Jadi kalau bisa penggunaan kata tadi Pak Paul bilang Pak Saifuddin berubah, ya biarlah masyarakat sendiri yang melihat. Kalau buat saya melihatnya bukan panggilannya dia urus MKC. Ya dari sisi hukum itu Pak. Nah kalau mengenai yang isu-isu fitnah mengenai Pak Paul Sang menggunakan uang sumbangan segala macam, itu tidak terbukti. Karena apa? Pak Paul jelas-jelas transparan, bahkan sampai saat ini pun dari awal sudah melampirkan itu ya, uang masuk untuk ke Damaris itu sumbangan masyarakat. Jadi fitnah-fitnah itu siapapun yang di luar sana yang tidak suka terhadap pribadi Pak Paul, stop. Jangan lakukan itu, karena nanti jadi backfire buat mereka. Akhirnya mereka juga hilang kepercayaan masyarakat. Begitu ada hal baik mereka ingin sampaikan pun masyarakat tidak akan percaya. Nah ini yang kita harus luruskan terus, sesuatu penggunaan kata sehingga tidak menyerang pribadi itu jangan lagi dilakukan. Serangan-serangan pribadi, penggunaan kata-kata yang menjatuhkan. Karena apa? Kita sebenarnya satu tujuan, cuman pilihannya beda-beda. Nah pilihan-pilihan ini kadang malah menjadi kerugian sendiri buat masing-masing, bahkan buat perjuangan kita bersama. Nah mohon ya, nama ya Pak Amin Wijaya, sorry. Ini kita bisa bicara terbuka begini ya, tidak bisa ditutup-tutupin. Tapi kalau saling menyerang dengan fitnah, dengan kata-kata, ya kesannya terdengarnya bagus ya.
seakan-akan benar, tapi masyarakat kan bisa cari informasi yang lebih luas bahwa oh ternyata tidak seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya Pak Paul Sang transparan beneran dan selalu diulang-ulang untuk menjawab apa yang mereka tuduhkan kan. Jadi akhirnya siapa yang nanti rugi? Ya yang bersangkutan lah. Karena di sini kita transparan bicaranya, nggak ada hal-hal yang perlu ditutupin. Jadi mungkin kesimpulannya itu Pak, karena tujuan kita ini bukan untuk saling serang. Tujuan kita bersama ini untuk bagaimana kita terbuka, menjadi cerdas, melawan bagaimana caranya melawan khilafah Indonesia yang merubah tatanan negara ke depan menjadi lebih ke agama mereka. Jadi ini yang harus jelas dulu, kita punya tujuan yang sama dulu. Jangan habiskan energi untuk saling serang lagi dengan fitnah-fitnah yang nggak benar. Nah, mengenai Pak Saifuddin sendiri, yaitu pilihan dia juga Pak. Dia ke Amerika, kebetulan dia paham dengan agama lamanya, dia mau bongkar itu ya. Itu menjadi risiko dia yang sebenarnya kita juga diuntungkan dengan keberadaan dia di luar. Misalkan dia ambil asylum perlindungan hukum di Amerika kemudian di granted, suaranya dia akan lebih besar. Membongkar itu seperti Pak Paul sendiri lebih berani. Ya, saya ngelihatnya positifnya aja ya, mudah-mudahan Pak Saifuddin di granted lah ya. Kalau emang jalan pilihannya ya seperti itu. Ya, dan dia bisa seperti Pak Paul lebih lantang lagi. Tapi jangan kita saling serang menyerang, nggak ada gunanya, orang ketawa. Bahkan di antara kita sendiri nanti jadi kayak terpecah. Untuk apa? Tujuannya sama kok. Tujuannya sama. Jadi mungkin itu dari saya Pak Paul. Ya, luar biasa begitu ya. Jadi Anda kenapa saya harus klarifikasi? Nah, saya klarifikasi itu setiap ada tuduhan baru saya harus klarifikasi. Dan klarifikasi itu akan menyerang balik tanpa saya harus menyerang. Iya kan? Karena dalam klarifikasi itu kan itu saya menjadi harus, hak pribadi Pak Paul ya, yang kita nggak bisa bantah juga ya. Tapi masyarakat akan melihat kok Pak, kebenarannya itu di mana. Jadi untuk yang menyerang dengan fitnah sama Saifuddin, sama Amin Wijaya, sama Rudy Yohanes, kenapa kamu tidak telepon saya? Iya. Ya kan? Miskomunikasi terjadi ya. Artinya bukan miskomunikasi, kamu memang sengaja mau busuk-busukin saya sebetulnya kan? Iya. Dong, kalau mau niat mau baik kan telepon saya. Apa benar begini? Iya. Nah, kayak tanpa ragi itu, si Arif itu kan? Iya. Nah, tanpa ragi dia telepon saya. Pak Paul bener gini, wah saya udah jawab berkali-kali malas jawabnya. Tapi dia desak, saya harus tahu. Saya cuma butuh sepatah kata saja. Iya, dengan walaupun saya jengkel saya jawab juga, ya kan? Karena saya sudah klarifikasi. Kalau saya udah klarifikasi saya nggak mau ulangin lagi. Kecuali ada hal baru ya, ada hal baru, ini saya harus klarifikasi. Terus harus dijelaskan. Kalau enggak, berarti saya mengiyakan kan? Kalau saya dikira saya mengiyakan, walaupun kadang-kadang saya nggak ngerti kan? Saya kan nggak semua video-video sampah itu saya dengar. Cuman kalau banyak yang nanya, saya harus jawab dan jawabnya saya nggak mau satu-satu tak jawab di sini. Ya kan, karena itu di muka umum, nah ini harus dijawab. Tetapi kalau kayak si tanpa ragi, kayak si beberapa teman ya, nah, dia langsung nanya pribadi. Nah yang benar begitu, mereka punya nomor teleponnya kok. Iya. Makanya kan tanpa ragi kan nggak pernah mau ikut urusan campur-campur. Kenapa? Karena kan dia sudah dapat klarifikasi dari saya. Iya. Ada Ya kan? istilah telinga tipis Pak ya. Telinga tipis artinya mendengar omongan langsung percaya, langsung emosinya naik, langsung bertindak yang salah. Nah ini dari pihak yang di luar sana ya, yang suka menyerang pergerakan di Zoom ini ya, jangan terlalu telinga tipis juga, angkat telepon, ada bisa komunikasi, ada apa nih? Ya itu clear langsung tanpa Simple harus ya. kita jadi lawan, ya Dan saling sebetulnya melawan. ya kita orang-orang sesama hamba Tuhan, kalau ngakunya hamba Tuhan, kalau ada yang nggak beres telepon. Tapi kan Saifuddin memilih untuk tutup telepon, tutup blok. Amin Wijaya memilih untuk blok, ya kan? Rudy Yohanes memilih untuk tidak telepon. Malah waktu itu hengkang dari sini kan, dengan pengecutnya kan. Nah artinya apa? Artinya memang niatannya udah nggak baik. Niatannya nggak baik, ya kan? Saya juga dari dulu, saya baru kan, dia tuduh saya ini, makanya harus saya jawab uangnya dari mana. Padahal dulu sudah pernah, Saifuddin belum pernah dengar karena mungkin kuota internetnya habis kan, nggak kuat beli susu kan. Makanya saya jawab lagi supaya dia dengar, ya kan. Dan itu sudah saya sering bolak-balik saya sampaikan, ya.
Sebentar, Ya. ini saya ada. Pak, perlu ada komunikasi, Pak. Perlu ada komunikasi buat saya ya. Kalau kita lihat perjuangan bersama jangka panjang ya. Jadi kita tidak buang langsung ya ke Pak Saifuddin Ibrahim. Perlu adanya komunikasi, kita clear up deh ya. Jadi ada pengertian, ya kayak komitmen. Oke, ke depan kita. Tapi tujuan kita yang bersama ini gimana menjadi goalnya tercapai ya. Mudah-mudahan Pak Saifuddin di-granted kalau emang rencana pilihannya untuk tinggal di Amerika, asylum. Ya kebetulan ini kan kasus ini pasti dia kalau pulang pasti diproses hukum ya. Seperti yang politik hukum agama yang ada ya pasti dia ditangkap ya ke MKC. Nah ini jadi perhitungan pribadinya dia sendiri ya. Nah kita kan nggak tahu nih informasinya apa sih sebenarnya Pak Saifuddin, apa dia tetap akan balik atau dia gunakan kesempatan ini untuk ambil asylum. Ya kita nggak tahu, saya nggak ada informasi detail. Nah, tanggal 1-2 minggu ini saya dengar dia akan ke Denver nih Pak. Saya akan berusaha untuk ketemu dia, kita mau clear aja, misalkan nih izin ya Pak ya, Pak, bukan untuk mencoba gimana biar kita bisa komunikasinya terbuka, akhirnya salah paham ya, terlepas apapun itu, bisa jadi, oh mengerti, ya udah yang di belakang udah, walaupun ada rekornya bisa diulang-ulang, tapi orang akan lihat, nanti kita bersama akan lihat ternyata kita tetap masih bisa berdamai bersatu untuk tujuan yang sama ya. Nah mudah-mudahan nih Pak, mudah-mudahan saya akan menempatkan diri untuk menjadi bukan untuk mengambil bagian yang aneh-aneh, tapi coba membuka komunikasi antara Pak Paul dengan Pak Saifuddin. Udah itu hal-hal yang belakang oke, sudah terjadi. Kita nggak bisa delete itu yang di YouTube. Tapi kita mau lihat masyarakat ke depan akan lihat bahwa oh ada komunikasi baik lagi. Sebagai anak-anak Tuhan kita punya tujuan yang sama. Ya, nggak ada yang nggak mungkin ya Pak, maksudnya. Oh, nggak ada yang nggak mungkin, simple kan? Iya. Yang nggak mungkin Simple, kalau dia tutup teleponnya, kalau dia blokir maka nggak mungkin. Iya. Ya. Iya. Saya juga Iya nggak dong, bisa. kalau sudah tutup Iya. diblokir telepon udah nggak mungkin dong. Masa saya Iya, pulang ke iya. Indonesia, pulang ke neraka. Iya. Iya kan namanya Iya. kalau pulang Indonesia kan nama balik ke neraka saya namanya. Orang Iya. saya lagi bikin Indonesia jadi neraka jadi sorga, mari suruh balik ke neraka jangan. Jadi Iya. saya kan kalau berani pulang Tapi Indonesia. Pak Paul loh. paham ya yang saya maksud ya Pak Paul? Paham ya. Kalau andai kanan nanti kalau memang Tuhan izinkan Loh, saya bisa bolanya bicara dengan ada sama Amin Wijaya, ada sama Rudi Yohanes, ada sama Saifuddin. Kenapa tidak klarifikasi Iya. ke saya? Kalau Iya. ada sesuatu yang tidak baik, ya kan? Pernah ada Iya. yang tanya, apa betul kamu jelek-jelekan Saifuddin? Saya tidak pernah jelek-jelekan Saifuddin. Sekalipun tidak pernah ada kata-kata yang tidak baik. Oh iya, Baru malah saya setelah- dengar Pak Paul pernah bicara begini. Orang yang paling saya percaya terkait keuangan Pak Saifuddin, dia jujur. Kalau saya dengan Saifuddin selalu percaya. Saya hanya khawatir orang-orang ini, gitu loh. Saifuddin itu orangnya mudah di ini ya, karena tuh orangnya itu ya lugu begitu ya. Dan dia itu pengennya baik sama semua orang, hati gembala lah biasalah. Hati gembala kan pengennya baik sama semua orang. Kalau saya ini hatinya hati gembala, ya saya ini hati rasul. Ya, jadi saya bisa gembala, tetapi kalau Nabi itu saya bisa keras begitu rupa. Jadi ada kalanya kita harus bisa tahu. Tadi lah itu suara kenabian itu dipentingkan. Saya sudah wanti-wanti sama Abi. Nah, itu tadi bisa tiba-tiba dia memutuskan kontak itu, bisa tiba-tiba tuh di hari strike itu tuh langsung kita nggak bisa kontak lagi tuh. Itu kan aneh. Iya. Ya kan? Nah itu saya langsung curiga. Ini bukan Saifuddin Ibrahim gayanya yang begini. Makanya saya bilang. Ini lawyer udah pasti nggak bermasalah, harus ada strike gara-gara AdSense yang cuma 1-2 juta rupiah. Karena kan masing-masing ada ininya ya, ada istilahnya itu sudah biasa transfernya yang biasa ke sini, kita sudah biasa di open rekeningnya, lalu tiba-tiba masuk ke Pak Ismanu Bulu nggak pernah di open, atau masuk ke Rudi Yohanes nggak pernah di open. Nah maunya teman-teman saya yang di sini maunya pada ke sini, jadi nunggu. Nah saya juga bingung, ya udahlah tunggu aja deh kalau begitu dah. Nah lalu saya punya ide kemarin ya sama si pihak yang Jojoba ini, Amin Wijaya ini. Daripada begitu, kenapa nggak Abi aja jadi tim koordinator untuk melakukan pembelaan kepada MKC? Karena Abi kan sudah pernah di dalam, sudah tahu prosedurnya, jalurnya Abi bisa dipakai lagi tuh Abi buat yang MKC ini. Kalau enggak, soalnya saya pikir itu bisa 5 tahun itu kena itu MKC itu. Nah lawyernya itu jangan pro bono Abi, tapi kita urun patungan. Makanya kemarin saya bilang, kalau uangnya dikasihkan ke isinya semua, kita mau mintanya lagi nggak enak. Tapi kalau itu ditahan, misalnya nih mau buka rekeningnya siapa, rekeningnya Abi atau rekeningnya kemarin kan kita ada instruksikan Pak Bahtiar, karena Pak Bahtiar kan ngerti hukum supaya jangan ada apa-apa dikait-kaitkan. Kalau saya pakai rekeningnya orang siapa lagi, nanti takutnya dia tiba-tiba diteror sama orang kan, dia ketakutan. Nah kemarin kita ada pakai rekening lain supaya nanti kita jatah, misalnya nih untuk lawyer 40 juta, udah pegang untuk lawyer. Jadi jangan pro bono, kasihan juga supaya dia kerjanya juga gila
jangan gratisan. Itu kan luar biasa. Mau nyumbang ke via Yusuf Manubulu silakan. Kalau yang mau nyumbang via YouTube kita silakan. Nanti rekening kita open setiap minggu. Misalnya setiap hari Kamis kita open. Misalnya begitu kan. Jadi semua orang tahu nih uang masuk berapa, keluar, kita tahu nih keluarnya kemana. Ya kita pokoknya positif aja, kita positif thinking bahwa memang mungkin tujuannya baik, tapi kita nggak ngerti tujuannya apa. Tapi yang penting sekarang kita karena donatur di tim somnya kami maunya kita bikin sendiri yang dibuka setiap minggu seperti biasa itu, Abi. Jadi kalau buat saya kok lebih bijak begitu. Itu kan berarti hal positif ya yang perlu kita angkat. Memang Pak Saifuddin jujur masalah keuangan. Makanya saya berasumsi ya dalam artian bahwa Pak Saifuddin panggilannya bukan untuk pembelaan hukum. Bahkan dia terjebak ya masalah transparannya itu tidak dilakukan dari awal pembicaraan di Zoom-nya Pak Paul. Tapi ternyata kalau memang informasinya dari Amin Wijaya, memang dia sudah berubah. Itulah mungkin kita juga nggak tahu ya, telinga tipis Pak, mungkin ya, sorry ya, kalau Pak Amin Wijaya ngomongnya terbolak-balik di belakang kita, terus ke Pak Saifuddin kemakan omongannya. Dari mana saya tahu Saifuddin baru bikin studio dari Amin Wijaya, dalangnya di dalamnya sampai harga mahal-mahal, apa kan dari Amin Wijaya, baru bangun rumah, baru beli mobil, saya tahunya dari mana, dari Amin Wijaya. Iya. Nah, sekarang kalau dia menyangkal kan urusan dia, ya kan? Dari mana saya tahu? Berarti Pak Saifuddin juga harus Saifuddin hati-hati di mana aja bicara saya dengan nggak Pak- tahu. Ya, Pak Saifuddin ya harus hati-hati bicara dengan Pak Amin Wijaya. Maaf nih ya. Jadi jangan sampai diadu domba untuk hal-hal yang nggak penting. Sementara panggilannya Pak Paul dan Pak Saifuddin sebagai penjala manusia ini jelas. Maaf nih kalau Pak Amin Wijaya saya nggak lihat, cuman ya sebagai diaken untuk pembagian makanan lewat Damaris di awal ya memang dia berjasa juga. Tapi untuk hal ini jangan kita mengadu domba untuk kepentingan yang lebih besar. Makanya Pak Amin Wijaya kalau bisa stop. Nanti jadi backfire sendiri ya, kasihan kan. Ya, termasuk Rudi Yones. Rudi Yones juga menurut saya orang tolol. Kenapa dia nggak ngecek ke saya? Apa betul? Kan begitu kan? Ya, saya juga Amin dengar Wijaya, perbincangannya di sekilas di YouTube-nya Rudi Yones, katanya Amin Wijaya. Nah, ini jadi kita teradu domba untuk hal-hal yang nggak jelas ya. Jadi mohon stop lah Pak Amin Wijaya, udahlah. Udah stop, kita mulai dengan langkah baru lagi untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan kita diadu domba lah. Iya, sebetulnya bukan diadu domba. Kalau saya emang nggak ada diadu domba, saya kan hanya menjawab saja. Kalau nggak dijawab, nanti katanya salah lagi. Harus dijawab. Tapi jawaban-jawaban Pak Paul saya rasa sih udah cukup ya kalau boleh kasih masukan ya. Jadi ke depan udahlah kita banyak hal-hal yang lebih besar yang lebih penting untuk kita bicarakan Pak. Gitu. Oh jadi iya. energi kita juga tidak habis. Tapi untuk memang harus ngurusin yang ditegur ya, ece-ece. harus ditegur ya. Saifuddin harus ditegur dengan dia menjadi anjingnya Gilbert itu udah salah besar dia itu. Ya. Itu Saifuddin menjadi anjingnya Gilbert. Itu Paul Zhang pernah dijelek-jelekan Gilbert. Emang kamu anjingnya Gilbert? Kan saya langsung begitu. Kamu anjingnya Gilbert ya Saifuddin? Kan begitu kan? Iya. Oh itu, wah itu Nabi jangan dilawan tuh yang masalah begituan tuh. Iya. Jadi dia kan anjingnya Gilbert, ya kan? Emang kenapa kalau saya tegur Gilbert? Ya kan? Dia mau bela Gilbert. Emang dia berani sama saya? Mau bongkar saya? Memang saya penjahat. Ya kan? Saya penjahat memang. Tetapi bukan saya menggelapkan uangnya KC loh. Iya. Ya kan? Nah sekarang dia buktikan saja uangnya KC kemana. Buktikan saja Saifuddin uangnya KC kemana. Ya. Ya kan? Nah, berarti kan sebenarnya yang saya bekas penjahat, Saifuddin sedang menjadi penjahat. Kan begitu kan? Saya bekas penjahat, Saifuddin sedang menjadi penjahat. Persis seperti gurunya Gilbert. Gitu loh. Wah itu harus disuarakan. Harus disuarakan. Nah, dan itu harus dengan keras. Itu uang itu bahaya. Ya, uang itu bahaya. Ya, semua rekening saya buka. Rekening yang pernah saya tampilkan. Kalau rekening istri saya apa perlunya? Nggak ada perlunya. Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang kok. Saya nggak pernah ngemis-ngemis orang minta uang kok. Ibu saya mati aja saya nggak minta sumbangan sama siapa-siapa kok. Ibu saya meninggal aja saya nggak minta sumbangan. Masa saya suruh ngemis buat KC? Amin Wijaya geblek apa? Ibu saya mati saja, saya nggak minta uang sama kalian toh. Saya nggak kasih rekening saya di hidup saya. Masa saya suruh ngemis buat KC? Goblok apa sih Amin Wijaya?
Kan edan kan, geblek kan ini orang kan. Tahu nggak ibu saya meninggal tuh habis berapa? Lebih dari 50 juta tuh Pak Mikael yang tahu tuh. Apa saya ngemis Iya. sama kalian? Terus saya suruh ngemis buat KC gitu. Kan edan kan, geblek juga di si Amin Wijaya kan. Nah, itu loh, itu prinsip ya. Jangan pernah meminta-minta. Nah kalau sekali minta, Anda minta buat apa nih? Kalau saya minta buat diri sendiri mah pantang. Minta buat KC, uangnya harus transparan. Kalau nggak mau transparan, jangan minta di sini, minta tempat lain. Ngemislah tempat lain, jangan ngemis di sini. Ya, nah, akibatnya apa? Ya akibatnya ruwet sekali di KC. Kenapa? Dari awal sudah nggak berkat. Dari awal sudah nggak benar. Keluarganya KC juga sudah nggak benar itu. Makanya bisa 10 tahun begitu. Ya, ruwet kan? Dari awal sudah ruwet soalnya itu. Jadi itu harus dikasih tahu. Ya, kenapa kasih taunya di sini? Karena diserangnya juga di media sosial. Kan ada jalur. Nah, saya diblok kok. Terakhir waktu dia keluar dari kelas evangelis, dia tahu persis penghasilan saya dari mana. Penghasilan saya dari kelas evangelis, satu kelas ada 30 minimum. Dia ada di kelas itu, dia tahu. Ada 30 orang di situ. Ya kan? Penghasilan saya dia tahu, sudah persis. Ya, sumber pemasukan saya uangnya dari mana. Bukan dari meminta-minta. Dan nah itu harus dibuka. Apakah Rudi Yohanes berani? Enggak berani. Ya. Nah, itu masalah pembangunan rumahnya dia, minta-minta. Kanuru apa berani? Buka. Itu benar-benar masuk buat bangun rumah atau buat beli Ferrari. Kan begitu kan? Berani enggak? Yang berani kan cuma saya. Bukan berarti saya paling hebat, bukan. Tetapi jangan pernah singgung orang lain tidak terbuka kalau kamu tidak terbuka. Nah, Amin Wijaya sampai sekarang belum kasih laporan kan, duit 25 juta itu paspornya mana coba yang buat beli paspor itu? Sampai sekarang dititipin bikin paspor. Belum jadi kan? Sampai sekarang dikasih 25 juta, saya bilang 5 juta buat bikin paspor. Sampai sekarang paspornya mana? Belum jadi kan? Itu padahal buat keselamatannya dia sendiri. Nah, padahal kita niatnya baik loh, supaya kamu kalau ada apa-apa kamu bisa langsung cabut. Karena waktu itu dia serajin berapologetik. Karena sekarang dia babak belur terus berapologetik, ya artinya cuma bisa fitnah-fitnah doang. Tetapi sebenarnya kita lagi ini bukan cerita itu ya, kita lagi cerita apa? Bagaimana kita mau menyelamatkan Indonesia dari kutuk ini? Kalau pendeta-pendetanya aja mau saling fitnah begini, ya kan? Nah, ada saluran yang bisa dihubungi, tetapi memilih untuk frontal. Itu kan goblok itu kan orang-orang ini kan. Nah, kalau saya sama Gilbert, kan saya nggak punya nomor teleponnya Gilbert. Nah, dan saya sama Gilbert kan dia yang mulai. Saya kan hanya menjawab karena dia tuduh saya anak iblis. Ya kan? Gilbert tahu nomor telepon saya, orang dia bisa titip pesan sama temennya kok buat neken saya kok. Kenapa Gilbert tidak telepon saya? Ini kan pendeta-pendeta edan semua nih, hamba-hamba Tuhan geblek semua kan. Kenapa tidak telepon saya langsung Gilbert? Klarifikasi, minta klarifikasi. Jam tangan saya bukan 15 miliar Pak Paul, cuma 4 miliar misalnya kan. Klarifikasi dong. Kenapa lewat teman-temannya malah? Lewat anjing-anjingnya. Ya kan? Lewat anjing-anjingnya buat klarifikasi ke saya. Kan anjing-anjingnya yang setia kan. Oh, anjing kok jelek, anjing itu baik itu. Lewat anjing-anjingnya kan buat klarifikasi kan. Kenapa enggak langsung ke saya? Dia bisa datangi Habib Rizik, dia bisa datangi sama Yusuf Mansur. Kenapa tidak bisa telepon saya? Ya kan? Sama seperti Saifuddin. Percuma telepon. Kenapa percuma? Semua orang telepon saya bisa. Ya kan? Pak Mikael telepon saya bolak-balik. Saya mudah dihubungin kok. Kecuali kalau cuma nanya, halo apa kabar? Ya nggak saya jawab. Ya kan buang waktu. Karena saya sendiri kan tiap hari kan sibuk sekali kan. Tapi kalau dalam hal yang penting, kenapa? Kenapa ada saluran yang baik, tapi tidak digunakan saluran itu, malah ngajak perang. Wah ini kan hamba-hamba edan semua ini kan. Nah, spiritnya itu udah enggak benar. Ketika dijawab, mau tambah kejang-kejang, enggak dijawab, katanya harus jawab. Ya Paulus Sang, jawab ini ya. Nah, begitu saya jawab, tambah kejang-kejang. Iya kan? Enggak dijawab, katanya saya harus jawab. Begitu dijawab, kejang-kejang. Semua tidak ada yang tidak ada pertanyaanmu yang tidak bisa saya jawab. Ya, yang justru sebaliknya. Kalau ada semua bukti tuduhannya Saifuddin, Amin Wijaya dan Rudi Yohanes, saya ganti 100 kali lipat. Ya kan? Pertanyaan kan nggak ada.
Dan pertanyaannya lagi, kenapa kamu tidak telepon saya pribadi untuk klarifikasi? Nanya. Malah diblok kan handphone saya kan? Malah Seharusnya diblok. dari awal kalau begitu clear tuh Pak ya, nggak perlu berlanjut ya. Iya. Harusnya kalau dari awal cuma nelpon, Pak, mau jangan begitu Pak, nggak enak Pak saya Pak. Enak kan? Iya. Benar nggak? Saya pernah digituin sama Mbak Tuan, Iya. Pak. Tolong Pak, jangan. Oh serius ya? Gembala senior saya pernah telepon saya. Paul ingat kamu kan alumni sini, Paul. Oh iya. Ya kan? Saya tidak pernah sekalipun cerita yang jelek tentang alma mater saya. Ya kan? Karena sudah ditelepon dulu. Karena mereka juga takut. Saya kan berani jedar, Pak, Paul ingat ya Paul, tolong kita. Oh ya, ada pesan-pesan itu saya diam. Ada sesuatu, ya kan? Karena ada sesuatu, oh ya, dengan kasih pengertian. Nah, kalau ada sesuatu kan tinggal telepon saja. Susahnya apa coba telepon? Artinya malah nantang kan? Berarti kan 14 tuh. Artinya saya kan bulldozer. Ya, Nabi itu kan bulldozer, di depannya gilas. Kamu terlibat atau kamu terlibas? Apakah saya memusuhi? Tidak. Mereka memusuhi saya. Ya kan? Saya tidak pernah memusuhi orang. Saya kasih makan orang-orang Islam ini. Harusnya kan saya tinggal cari duit buat diri saya sendiri. Lebih gampang. Tetapi kenapa saya lebih memilih untuk kasih makan? Ya kan? Dan Amin Wijaya tahu itu. Ya kan? Tapi Amin Wijaya itu kan hanya siapa sih dia? Hanya sampah kan. Tetapi kan masalahnya adalah saya kan harus menjawab. Nah, dari sampah ini dia cerita kemana-mana. Nah, makanya saya harus menjawab. Saya harus cerita apa yang terjadi. Ini saya lagi cari ya bukti transfer dari Ministry Van Justitia ya. Saya lagi cari karena itu udah lama sekali bukti transfer dari Ministry Van Justitia untuk ini ya, untuk keuangan saya yang 15.000 itu. Jadi uang itu udah pernah saya tampilkan dulu sekali ya. Itu sudah pernah saya tampilkan dulu sekali, tetapi harus saya tampilkan lagi karena ini kemudian diangkat lagi sama Saifuddin kan, bahwa saya terima uang. Nah, Saifuddin mungkin iri sama saya, kenapa saya terima uang dia enggak, malah masuk penjara dia. Karena saya pintar, Saifuddin tolol, gitu loh. Makanya saya terima uang, Saifuddin terima penjara. Saifuddin masuk penjara, ya 4 tahun, saya malah dapat duit. Kenapa? Karena saya pintar, saya cerdas, saya menggunakan hikmat Tuhan, nggak sok jago. Sedangkan Saifuddin memutuskan untuk sok jago, ya kan? Waktu itu begitu saya sudah dikasih tahu, Paul berangkat, saya langsung siap-siap. Sebentar, saya lagi sambil cari ya. Oke, tapi kita sambil cari.